Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Sapitri dari kelas RPL 6 atau Rekayasa Perangkat Lunak 6. Pada kesempatan kali ini, saya berkesempatan untuk menjelaskan sebuah contoh pemodelan dari perangkat lunak. Adapun kesempatan kali ini guna untuk memenuhi syarat ujian akhir semester. Untuk bahan dan topiknya, saya mengambil dari sebuah jurnal yang adapun judul jurnalnya yaitu yang berjudul Perancangan Aplikasi Pembayaran Non-Tunai untuk Pengelolaan Bisnis Pencucian Mobil dengan Memanfaatkan Teknologi QR Code, Studi Kasus Auto Fraud Car and Wash Detailing Padang. Baik, kita langsung saja masuk ke bagian abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perancangan aplikasi pembayaran non-tunai atau cashless pada salah satu tempat pencucian mobil di Kota Padang. Melihat perkembangan teknologi digital yang saat ini semakin pesat, khususnya pada transaksi keuangan, begitu banyak pelaku bisnis yang memanfaatkan berbagai layanan aplikasi non-tunai terutama dalam hal pembayaran. Pada penelitian ini diambil salah satu tempat pencucian mobil di Kota Padang yaitu Auto Pro Car Wash and Detailing. Perusahaan ini merupakan salah satu usaha yang bergerak pada proses pencucian dan salon mobil di Kota Padang. Proses pendaftaran dan pembayaran pencucian mobil merupakan salah satu kegiatan proses yang dilakukan oleh Auto Pro Car Wash and Detailing. Proses ini dilakukan oleh pelanggan dan dikelola oleh kasir. Namun, dalam hal penerapannya masih dilakukan secara manual, terutama pada bagian pendaftaran dan pencatatan, yaitu masih menggunakan kertas dan berbagai belangko yang diisi ketika bertransaksi. Pada proses pembayaran, masih dilakukan secara tunai dan belum memiliki program membership sehingga membuat karyawan cukup kewalahan dalam melakukan perhitungan jumlah transaksi dan pengambilan uang setelah melakukan pembayaran. Oleh karena itu, dilakukan penelitian dengan menggunakan metode pengembangan sistem yaitu waterfall. Tahapan metode waterfall ini meliputi analisis, desain, coding, dan testing. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebuah aplikasi yang diharapkan dapat menganalisis berbagai permasalahan yang terjadi pada pengelolaan pencucian mobil Auto Pro Car Wash Padang. Baik, ini adalah gambar satu BPMN proses pembayaran pencucian mobil yang sedang berjalan. Penjelasan gambar mengenai BPMN proses pembayaran pencucian mobil yang berjalan. Yang pertama, admin memberikan pemberitahuan pencucian telah selesai dilakukan melalui SMS. Yang kedua, pelanggan menerima dan mengkonfirmasi pemberitahuan. Yang ketiga, pelanggan melakukan pembayaran. Yang keempat, admin mengkonfirmasi pembayaran. Yang kelima, petugas melakukan cek kendaraan. Yang keenam, jika kendaraan tidak sesuai dengan permintaan pelanggan, maka petugas melakukan pencucian ulang, kemudian admin memberitahukan kembali kepada pelanggan. Yang ketujuh, jika kendaraan sesuai dengan permintaan, admin melakukan input pembayaran. Yang selanjutnya, admin menginputkan data pembayaran. Yang selanjutnya, cetak bukti pembayaran. Yang selanjutnya, memberikan kunci kendaraan. Yang selanjutnya, pelanggan menerima bukti pembayaran dan kunci kendaraan. Lanjut, sistem yang diusulkan. Proses bisnis pencucian mobil yang diusulkan dalam analisis sistem ini dimodelkan dengan menggunakan Business Process Model and Notation atau BPMN. Salah satu proses bisnis yang diusulkan adalah proses pembayaran pencucian mobil BPMN yang diusulkan pada gambar 2. Nah, berikut adalah gambar BPMN proses pembayaran pencucian mobil yang diusulkan. Penjelasan mengenai gambar 2 tadi adalah yang pertama, admin memberikan pemberitahuan pencucian mobil telah selesai dilakukan kepada pelanggan. Yang kedua, pelanggan menerima pemberitahuan dari admin. Yang ketiga,
pelanggan memilih opsi pembayaran pencucian mobil. Yang keempat, pelanggan memberikan kode QR kode kepada admin untuk proses pembayaran secara member dan memberikan uang tunai untuk pembayaran secara non-member. Yang kelima, admin menerima kode QR kode dan melakukan scanning QR kode pelanggan untuk proses pembayaran member dan uang tunai untuk pembayaran secara non-member. Yang keenam, admin melakukan input data pembayaran. Yang ketujuh, admin mencetak bukti pembayaran pencucian non-mobil. Yang kedelapan, admin memberikan bukti pembayaran kunci kendaraan kepada pelanggan. Yang selanjutnya, analisis kebutuhan fungsional. Setiap fungsional yang terdapat pada sistem merupakan proses yang secara teknis dilakukan oleh aktor yang terlibat di dalam sistem. Hubungan antara fungsional dengan aktor digambarkan dengan use case diagram. Berikut adalah gambar dari use case diagram. Kan use case diagram tadi, perancangan aplikasi pada gambar 3 tadi didapatkan dua aktor pada aplikasi web dan mobile, yaitu admin dan pelanggan. Setiap aktor diharuskan untuk login sebelum menggunakan sistem. Terdapat 14 fungsional pada aplikasi web dan mobile yang memiliki hubungan sesuai dengan fungsi dari masing-masing. Untuk admin terdapat 11 fungsional dan pelanggan memiliki 3 fungsional. Fungsional pada aplikasi web dan mobile ini dipilih berdasarkan kebutuhan dan efektivitas pada sistem. Berikut adalah gambar dari sequence diagram proses pembayaran dengan member. Sequence diagram dibuat berdasarkan hasil analisis use case diagram dan kemudian dikembangkan sampai dengan proses terkecil yang ada pada setiap use case. Pada proses ini diasumsikan bahwa user telah melakukan login terlebih dahulu sebelum masuk proses berikutnya. Salah satu sequence diagram yang dirancang adalah sequence diagram proses pembayaran dengan member. Dapat dijelaskan pada diagram sequence pada gambar 4 bahwa proses pembayaran pencucian mobil dilakukan oleh admin. Proses ini dimulai dengan user membuka menu pembayaran, kemudian menampilkan halaman pembayaran. Setelah menampilkan halaman pembayaran, user memilih tombol member atau non-member, kemudian sistem meminta request halaman pembayaran kepada controller. Controller menampilkan halaman scanning QR kode untuk pembayaran member dan cetak faktur jika pembayaran non-member. Selanjutnya, controller menjalankan query dan kembali ke halaman pembayaran. Berikut adalah gambar dari kelas analisis pembayaran member. Kelas analisis berfungsi untuk menggambarkan semua kelas yang terlibat di dalam setiap proses dan dibuat berdasarkan sequence diagram sistem yang telah dirancang. Salah satu kelas analisis yang dirancang adalah proses pembayaran dengan member. Dapat dijelaskan bahwa kelas analisis proses pembayaran dengan member terdiri atas 3 halaman, yaitu halaman awal, halaman pembayaran, dan halaman scanning QR kode pengelolaan data. Diproses oleh buyer, controller, dan login QR controller untuk kemudian dikirim dan disimpan ke dalam model member. Perancangan sistem berdasarkan tahapan analisis proses bisnis yang sedang berjalan, alur sistem dan kebutuhan sistem informasi yang dibangun, maka diperoleh informasi yang dibangun dari hasil yang menjadi dasar dan tolak ukur untuk melakukan perancangan sistem. Perancangan sistem ini meliputi perancangan database, struktur tabel dan basis data, struktur aplikasi, kelas diagram, dan antarmuka atau user interface. Perancangan database. Perancangan database dimulai dengan menyusun struktur database berdasarkan entitas yang digunakan dan hubungannya dengan entitas-entitas lain. Entitas beserta hubungannya digambarkan dalam sebuah ERD atau Entity Relationship Diagram yang mempresentasikan model data pada sistem. Berikut adalah gambar dari rancangan ERD. Terlihat bahwa ERD yang dirancang terdiri dari 7 tabel, yaitu tabel pendaftaran, transaksi, detailing member, jenis mobil, voting, dan harga cuci. Struktur tabel dan basis data.
Struktur tabel dan basis data merupakan representasi tabel pada masing-masing relasi berdasarkan status atributnya. Status tersebut berupa primary key, program key, tipe data, nama atribut, dan nama tabel. Berikut adalah gambar dari tabel member dan basis data. Arsitektur aplikasi. Arsitektur aplikasi yang digunakan dalam perancangan dan pembangunan sistem informasi ini adalah arsitektur aplikasi MVC atau Model View Controller dengan mode OOP, Object Orientation Programming, menggunakan framework Laravel untuk pembangunan aplikasi web dan Android Studio untuk pembangunan aplikasi mobile. Berikut adalah gambar arsitektur aplikasi. Mengenai arsitektur aplikasi, terlihat bahwa pada perancangan aplikasi web digunakan arsitektur yang memisahkan antara data atau model, tampilan antar muka atau view, dan pengarah atau controller. Ketika user melakukan permintaan atau request terhadap sistem, maka routing akan mengarahkan kepada controller bersama dengan metode yang dibutuhkan. Controller akan memanggil data melalui model. Kemudian, model berinteraksi dan mengambil data dari database. Data yang didapatkan model dikirim kembali ke controller untuk kemudian ditampilkan oleh view ke halaman user. Kelas diagram. Kelas diagram merupakan gambaran mengenai struktur kelas dari suatu sistem dan merupakan salah satu diagram yang banyak dipakai. Pada kelas diagram terdapat view, model, dan controller. Kelas diagram juga memaparkan atribut dari masing-masing kelas, beserta fungsi-fungsinya yang tergantung di dalamnya. Fungsi yang ada pada masing-masing kelas memiliki tugas tersendiri sesuai kebutuhannya. Untuk membangun sistem yang terintegrasi, masing-masing kelas memiliki relasi dengan kelas lainnya. Berikut adalah gambar dari kelas diagram. Perancangan antarmuka. Antarmuka merupakan mekanisme komunikasi antara pengguna atau user dengan sistem. Antarmuka pengguna user atau interface dapat menerima dan memberikan informasi kepada pengguna untuk membantu mengarahkan alur penelusuran masalah sampai ditemukan suatu solusi. Salah satu perancangan antarmuka aplikasi web yang dibangun adalah antarmuka halaman tambah data member. Berikut adalah gambar perancangan antarmuka tambah data member. Dan berikut merupakan rancangan antarmuka view RCode. Implementasi antarmuka. Implementasi antarmuka yang dibangun terdiri dari antarmuka aplikasi web dan mobile. Implementasi antarmuka aplikasi web yang dibangun dapat diakses oleh user menggunakan web browser. Salah satu implementasi yang dibangun adalah halaman awal. Implementasi halaman awal dapat dilihat pada gambar berikut. Jadi ini merupakan gambar dari implementasi antarmuka halaman awal. Implementasi antarmuka aplikasi mobile. Aplikasi mobile yang dibangun dapat diakses oleh user menggunakan smartphone. Salah satu implementasi yang dibangun adalah halaman tampilan QR Code. Implementasi halaman tampilan QR Code dapat dilihat pada gambar berikut. Ini merupakan gambar dari implementasi antarmuka halaman tampilan QR Code. Demikianlah apa yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.